Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya Anda semakin baik, semakin sehat dan bahagia selalu. Hari ini saya bahas tentang menyadari kesadaran jiwa sejati. Ada banyak pertanyaan yang muncul tentang kesadaran jiwa sejati. Nah, sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini agar nantinya ketika saya update Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang bisa mencerahkan spiritual dan menambah pengetahuan Anda tentang kesadaran, tentang meditasi, tentang Reiki dan Kundalini. Oke. Kita bedah dulu secara bahasa, yaitu kesadaran jiwa sejati. Kesadaran itu berarti kesengajaan untuk menyadari, kesengajaan untuk bangun atau mengetahui. Ya, ada tambahan ke an di kata sadar. Sadar itu melek, sadar itu menyadari, sadar itu adalah sebuah kata kerja atau kegiatan yang melibatkan panca indera. Berarti kalau kesadaran menjadi kesengajaan untuk menyadari atau kesengajaan untuk sadar, merasa dengan apa yang ada di dalam jiwa. Kemudian jiwa sendiri adalah bagian dari unsur tubuh yang sering saya sebut ada 3 bagian, ada 3 ya. Ada body, ada soul, ada spirit. Body itu tubuh kita, soul itu jiwa yang berisi panca indera. Kemudian spirit atau spiritual atau energi spirit yang saya sebut sebagai energi Kundalini. Nah, sejati sendiri itu adalah sesuatu yang murni. Yang asli. Yang apa sebenarnya kerja jiwa itu. Jadi sejatinya jiwa, ya. Murninya jiwa. Yang apa sebenarnya yang dikerjakan oleh jiwa itu. Makanya sejati. Ulet. Murni, asli. Nah, kita jabarkan secara logis saja ya. Jiwa itu berisi panca indera. Kemudian di panca indera itu dalam tubuh kita ada 5. Penglihatan, pendengaran, mengecap, penciuman, peraba. Kita sadar kenapa kita bisa melihat. Kita sadar kenapa kita bisa mendengar. Kita sadar kenapa kita bisa mencium bau. Kita sadar kenapa kita bisa mengecap perasa. Kita sadar kenapa kita bisa menyentuh dan memaknai sentuhan itu. Sadari apa yang jarang Anda sadari, maka Anda akan masuk dalam kondisi kesadaran jiwa. Nah, ada mungkin yang bertanya, bagaimana bentuk jiwa itu? Apakah jiwa itu bentuknya seperti manusia utuh seperti ini? Oh, ada tangannya, ada matanya, ada hidungnya, ada kupingnya, ada kepalanya, ada tubuhnya, ada kakinya, tapi tidak terlihat. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu. Jiwa itu tidak tampak, tapi bisa dirasakan, tapi bisa disadari. Kalau ingin tahu, ingin bukti ya, bahwa kita sebenarnya dilingkupi jiwa atau tidak, Anda bisa masuk ke ruang yang kosong,
bukan kosong maksudnya, yang gelap, yang petang ya, yang tanpa cahaya apapun. Kemudian Anda gerakkan tangan Anda dengan cara buka mata. Anda gerakkan tangan Anda. Anda tidak akan melihat tangan Anda. Dengan cara pejam mata lagi, Anda gerakkan tangan Anda. Anda lihat tangan Anda. Geraknya tangan Anda. Anda tidak akan melihat tangan Anda. Tapi Anda sadar bahwa tangan ini ada. Tapi kenapa tidak terlihat? Coba lagi. Anda gerakkan kaki Anda. Di kondisi yang petang, gelap, tanpa cahaya sedikit pun. Gerakkan kaki Anda. Gerak ke sana, ke sini, gerak. Anda lihat dengan mata terbuka. Gerakkan kaki Anda. Anda tidak akan melihat kaki Anda. Anda pejam mata lagi. Ya lebih tidak bisa melihat bentuk kaki Anda. Itu hanya bagian dari tangan dan kaki. Bagian yang lain apalagi Anda tidak bisa. Apalagi Anda melihat mata Anda sendiri ketika Anda tidak bercermin, ketika di ruang gelap segelap-gelapnya Anda tidak bisa melihat. Hanya ada firasat. Oh, ini tangan saya. Oh, ini hidung saya. Oh, ini telinga saya. Oh, ini kaki saya. Nah, seperti itulah. Kalau Anda ingin tahu bentuk jiwa, hanya bisa dirasa. Nah, tapi itu ada di dalam diri kita. Dan itu merekam semua gerak dari panca indera kita. Kita melihat keburukan, maka di pikiran, di memori, di jiwa itu akan terekam keburukan. Apakah akan dilakukan atau tidak, tergantung karakter Anda, sifat Anda. Apakah mau melakukannya atau tidak. Mungkin di dalam jiwa Anda sudah tertanam keyakinan bahwa keburukan itu haram dilakukan, maka Anda tidak akan melakukannya. Tapi kalau jiwa Anda sudah tertanam bahwa keburukan itu boleh dilakukan, maka orang dengan tidak berat hati melakukan keburukan. Nah, itu adalah rekaman-rekaman jiwa yang terbentuk ketika janin itu sudah bisa bergerak di dalam kandungan. Mulai bisa mendengar, kemudian setelah lahir beberapa bulan mulai bisa melihat. Kemudian terisi memori-memori dari keluarganya, dari lingkungannya, dari pengetahuan yang ia pelajari, maka jiwa itu terbentuk. Kemudian respon dari panca indera itu terpicu oleh anggota badan atau anggota tubuh yang disinggapi jiwa itu. Misalkan mata, ya berarti disinggapi jiwa mata. Telinga berarti disinggapi jiwa telinga. Pengecap, ya disinggapi jiwa pengecap, tahu rasa. Penciuman hidung disinggapi jiwa penciuman. Peraba, sentuhan disinggapi jiwa sentuhan. Dan pemaknaan persepsi dari panca indera ini dimaknai dari apa yang ia simpulkan dari lingkungannya. Nah, ini kita baru tahu tentang, oh ternyata isi dari jiwa itu seperti itu. Menyadari bentuk jiwa ya seperti itu. Oke, mungkin sudah mulai paham ya. Kalau mau tahu bentuk jiwa, silakan ke ruang gelap. Sadari apa yang Anda gerakkan. Anda tidak bisa melihat
tubuh Anda, namun Anda bisa merasa. Nah, itulah jiwa di dalam diri kita. Anda bisa mendengar sesuatu namun tidak tahu. Karena Anda berada di ruangan yang sangat gelap. Anda misalkan ada suara yang ada di sekitar ruangan itu, alarm. Ada kasih jam alarm di situ. Jam waker. Anda tidak tahu. Tidak tampak jam waker itu, tapi Anda bisa meraba, mencari di mana bunyi itu menunjukkan. Nah, ini adalah kesadaran jiwa. Untuk sejati, kesadaran jiwa sejati berarti kita memurnikan dari fungsi jiwa itu. Saran saya, belajarlah meditasi Reiki Kundalini dan Anda resapi semua panca indera. Anda resapi semua fungsi kejiwaan Anda. Dari semua panca indera, dari fungsi otak yang memaknai panca indera kemudian menyuruh pada gerakan tubuh. Pahami dan sadari ketika Anda meditasi. Menyadari apapun yang jarang Anda sadari, Anda akan masuk dalam kondisi meditasi. Saya simpulkan lagi, menyadari kegiatan jiwa, maka Anda masuk dalam kondisi meditasi walaupun ringan. Menyadari nafas, menyadari kerja jantung, menyadari fungsi mata, menyadari fungsi telinga, menyadari cara kerjanya. Kenapa kok bisa mendengar ya? Kenapa kok hati ini kadang senang, kadang sedih? Anda sadari detak jantungnya, respon di tubuh. Oh, seperti ini. Maka diri Anda masuk dalam kondisi kesadaran jiwa sejati. Pada saat Anda konsentrasi pada satu bentuk fungsi jiwa, Anda akan merasa mengabaikan sekitar. Nah, ketika itu Anda dalam pemaknaan saya adalah artinya Anda masuk dalam kesadaran jiwa sejati. Tinggal Anda melibatkan Tuhan atau Anda melibatkan yang lain. Terserah Anda. Cara saya, libatkanlah Tuhan. Karena Tuhan selalu dalam kebaikan. Ketika Anda masuk dalam kesadaran jiwa sejati, sebutlah Tuhan Anda. Ya Tuhan, hadirkan kebaikan untuk jiwa, diriku, dan spiritku. Hadirkan kebaikan agar saya selalu dalam jalan kebaikan atas ridho. Ketika Anda menyadari kesadaran jiwa sejati, maka Anda lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu di mana Tuhan, tapi dari sifat-sifat Tuhan, dari asma-asma Tuhan yang disebut dalam, kalau Islam di Asmaul Husna, saya meyakini bahwa Tuhan itu maha baik seperti Asmaul Husna itu. Maka selalu saya hadirkan kebaikan, selalu saya hadirkan kenyamanan, keseimbangan tubuh, kesehatan, kebahagiaan, selalu dalam lindungannya. Insya Allah. Ya, kita sama-sama belajar, apalagi saya masih belum begitu banyak garam yang saya makan. Mungkin Anda sudah paham segalanya tentang kehidupan ini, sehingga Anda bisa mencerna atau menyangkal apa yang saya sampaikan. Silakan komen di bawah ini jika ada pengetahuan yang saya tidak tahu dan Anda lebih tahu dari saya. Silakan berikan sanggahan atau pernyataan ataupun pertanyaan yang kiranya Anda tahu dan saya tidak tahu. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berbagi. Oke ya? Dan bagi Anda yang sebelumnya belum tahu, silakan ini anggap sebagai pengetahuan yang tujuannya adalah membawa diri Anda menuju pencerahan. Terima kasih. Salam Rahayu, saya doakan kebaikan untuk Anda semua. Semoga semakin baik
sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.